Hello Indonesia, this is your captain speaking. Pernahkah kalian mendengar kabar yang beredar saat awal kedatangan pelatih baru timnas Indonesia? Desas-desus yang menyebut bahwa era kepelatihan kali ini tak lagi menjadikan fisik sebagai prioritas utama. Tapi lihatlah kenyataan yang kini terpampang jelas di depan mata. Dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh pemandangan yang tak main-main. Latihan keras dan intens yang diperlihatkan oleh para punggawa Garuda seolah menjawab semua keraguan yang sempat terucap. Dalam video resmi yang diunggah oleh akun Timnas Indonesia, sosok Quintin Jacoba, pelatih fisik Timnas Indonesia, tampil sebagai pemimpin di medan latihan. Ia memimpin pasukan Garuda dengan semangat, menempa pemain dengan rasa sakit, otot-otot punggawa Garuda diporsir keras agar siap tempur menghadapi kekuatan raksasa Asia, China, dan Jepang. Semua itu berlangsung di bawah pengawasan pelatih kepala Patrick Kluivert, bersama duet asistennya yang tak kalah tajam Alex Pastor dan Denny Lanzar. Hanya hitungan hari setelah berkumpul, para pemain langsung dijebloskan ke dalam medan tempur tanpa ampun. Latihan yang disebut bip test, sebuah ujian kebugaran yang ditakuti para atlet. Kedengarannya sederhana, hanya berlari bolak-balik sejauh 20 meter, mengikuti suara bip. Namun jangan salah, latihan ini telah menguji batas fisik dan mental para pemain hingga titik nadir. Nafas tersengal, peluh mengucur deras. Bahkan Ricky Kambuaya, sang gelandang tangguh dari Papua yang dikenal memiliki stamina luar biasa, terlihat kewalahan, ngos-ngosan dengan gestur napas yang mulai berat. Namun di balik kisah melelahkan tentang intensitas latihan, di tengah lautan peluh dan deru napas yang terengah-engah, ada satu nama yang kilau cahayanya tak bisa disembunyikan, tak bisa dipadamkan, bahkan oleh kabut paling pekat sekalipun. Dialah sosok yang tak hanya menjadi tembok kokoh di lini belakang, tapi juga simbol dari kelas, pengalaman, dan ketangguhan yang ditempa di dataran tertinggi kompetisi sepak bola Eropa. Nama itu adalah Jay Itzes, sang benteng timnas, sang raksasa dari Venezia, yang kehadirannya di atas lapangan langsung membuat kita sadar, inilah level yang selama ini kita dambakan. Sebuah video amatir yang tampaknya terekam tanpa rencana besar justru menjadi saksi akan kemampuan dari seorang Jay Itzes. Dalam video tersebut, tampak Tom Haye, sang playmaker, bersiap mengeksekusi sepak pojok. Lalu kamera bergerak pelan ke dalam kotak penalti. Di sanalah Jay berdiri tegak, bak singa lapar di dalam arena perburuan, menatap gawang yang dijaga oleh salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia, Emil Audero. Saat bola dilepaskan dari kaki Haye, bola itu melayang indah di udara kemudian ada kemelut. Emil dengan sigap menepis bola hasil tendangan pertama yang datang mengancam. Namun belum sempat napas ditarik, Jay kembali menyundul dan memenangi duel udara dengan tubuh yang seakan tertempa baja. Dan dengan satu tandukan keras, bola menghujam deras ke jala gawang. Emil hanya bisa menoleh, bola sudah bersarang di sudut yang tak terjangkau. Dalam satu momen itu, kita melihat segalanya. Postur menjulang, pengalaman internasional, body balance kelas dunia, kemampuan membaca ruang, dan akurasi yang sungguh presisi. Semuanya berpadu dalam diri Jay Itzes. Ia bukan hanya pemain, ia adalah simbol. Simbol bahwa timnas Indonesia kini benar-benar telah naik kelas. Bahwa darah-darah baru yang mengalir dalam tubuh Garuda adalah darah pejuang yang sungguh punya kelas. Simulasi seperti inilah yang selama ini kita harapkan. Sebuah gambaran kecil namun sangat berarti tentang apa yang mungkin akan terjadi nanti saat timnas Indonesia berhadapan dengan dua kekuatan raksasa Asia, China, dan Jepang. Momen di mana ketegangan memuncak saat tak ada lagi ruang untuk kesalahan ketika para penyerang kita, entah karena penjagaan ketat atau tembok pertahanan lawan yang kokoh tak tertembus, kehabisan cara untuk membobol gawang. Maka di sanalah kita berharap bahwa akan ada sosok dari lini belakang yang maju, bangkit, dan menjelma menjadi pahlawan tak terduga. Itulah harapan yang kini menggantung tinggi pada pundak seorang Jay Itzes. Bukan sekedar bek tengah, bukan sekedar pemimpin tim, tapi seorang gladiator modern yang tak hanya bertahan, melindungi dengan kekuatan dan ketenangan, tapi juga siap naik menyerang, memecah kebuntuan dengan determinasi sekuat baja. Ia adalah simbol bahwa pertahanan tak lagi hanya tentang menjaga, tapi tentang membalas.
Bayangkan ketika lini depan buntu, saat ruang tembak tertutup rapat, dan ketika menit-menit terakhir pertandingan berubah menjadi perang mental, maka dari lini belakang datanglah sosok berjubah baja Jay Itzes, berlari ke kotak penalti dengan postur menjulang dan aura keberanian yang membakar. Saat itulah semua mata tertuju padanya. Dialah pemecah kebuntuan yang lahir bukan dari keajaiban, tapi dari kerja keras, disiplin, dan pengalaman panjang di palagan Eropa. Kita tak hanya berharap, kita meyakini bahwa Jay akan menjadi jawaban. Bahwa ketika Garuda kehabisan sayap di depan, sayap itu akan tumbuh di belakang. Dan Jay adalah benteng yang siap berubah menjadi palu godam, menghantam, menembus, dan menorehkan sejarah. Namun di balik segala kemegahan itu, di balik aura dingin, berkelas, dan berwibawa yang sering melekat pada para pemain yang ditempa di Eropa, tersimpan satu hal yang jauh lebih bernilai dari sekadar skill dan prestis. Ya, itu adalah kerendahan hati. Jangan tertipu oleh postur mereka yang gagah, oleh tatapan tajam, dan bahasa tubuh penuh kepercayaan diri di atas lapangan. Karena ketika lampu sorot dimatikan, ketika pertandingan berakhir dan latihan usai, maka akan tampak sisi lain dari para pejuang ini. Sisi yang membuat kita semakin bangga menyebut mereka bagian dari timnas Indonesia. Lihat saja bagaimana momen kecil namun penuh makna itu terjadi. Saat para punggawa Garuda turun dari bus usai menjalani latihan intens, tak satupun dari mereka menunjukkan kesombongan atau keangkuhan. Bahkan ketika sang sopir bus, seorang pekerja biasa yang hanya mengabdikan momen lewat kamera ponsel, justru disambut dengan senyum hangat, sapaan tulus, dan ucapan terima kasih dari para pemain. Sikap sederhana namun membumi itu mencerminkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kemenangan, karakter. Karakter para pemain yang tahu diri, tahu asal, dan tahu bahwa di balik jersey kebanggaan itu, mereka tetap manusia yang harus menghargai setiap peran sekecil apapun. Inilah timnas Indonesia yang baru, tak hanya kuat secara fisik dan taktik, tapi juga kuat secara moral. Karena kebesaran sejati bukan hanya ditentukan oleh seberapa keras seorang pemain berlari di atas lapangan, tapi seberapa rendah hati ia bersikap ketika ia tak perlu melakukannya. Dan para pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya layak untuk dibela, tapi juga layak untuk dibanggakan. Kini dinding-dinding pemisah itu telah runtuh. Sekat-sekat yang dulu mungkin membatasi antara mereka yang bermain di panggung besar Eropa dengan mereka yang berjuang di kompetisi domestik, kini telah hancur menjadi abu. Di era baru timnas Indonesia ini, tak ada lagi kasta dalam barisan Garuda. Tak ada lagi jarak antara pemain bintang dan pemain pelapis. Semua menyatu dalam satu barisan, satu semangat, satu keluarga besar yang dibangun atas dasar rasa saling percaya, hormat, dan keakraban yang tulus. Lihatlah dengan mata kepala sendiri bagaimana momen-momen kecil di sesi latihan justru menjadi bukti nyata dari revolusi ini. Di tengah intensitas dan kedisiplinan latihan yang luar biasa keras, justru muncul tawa, canda, dan kehangatan yang melelehkan batas antar individu. Saat Ridho, pemain lokal yang menjadi andalan di timnas, dengan berani menendang kaki Jay Itzes dalam sebuah simulasi permainan. Bukan dengan niat menjatuhkan, tapi sebagai bentuk keakraban, kekompakan, dan keberanian yang lahir dari rasa nyaman sebagai sesama pejuang. Dan Jay pun merespons bukan dengan marah, tapi dengan tawa, karena ia tahu inilah tim yang ia perjuangkan. Tak hanya itu, bahkan sosok Olo Romeni yang baru saja bergabung, dengan santainya menepuk kepala Joy Pelupesi, salah satu pemain paling senior di skuad, dalam sebuah momen ringan yang menggambarkan betapa cairnya suasana dalam tim. Tak ada senioritas yang kaku, tak ada kasta yang tak kasat mata. Yang ada hanyalah semangat saling mendukung, semangat membangun chemistry, dan rasa percaya bahwa semua berdiri di garis yang sama, mengenakan lambang yang sama di dada. Inilah timnas Indonesia yang baru, tim yang tak hanya dibentuk dari strategi dan statistik, tapi juga dari rasa saling memiliki. Tim yang tak hanya bermain bersama, tapi berjuang sebagai satu kesatuan. Karena ketika Garuda terbang, ia tak terbang sendiri. Ia terbang bersama seluruh kawanan yang saling menjaga di setiap hembusan angin. Inilah timnas Indonesia yang sedang kita saksikan bangkit dari tidur panjangnya. Bukan lagi sekadar tim yang hadir untuk melengkapi undangan, bukan lagi pasukan yang hanya jadi pelengkap kalender pertandingan Asia. Kini, Garuda telah menajamkan cakarnya, membentangkan sayapnya lebih lebar dari sebelumnya, dan bersiap menukik dengan kecepatan penuh ke jantung pertahanan lawan. Siap menerkam siapapun yang meremehkan.
Kita telah melihat bagaimana mereka ditempa, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan jiwa. Kita menyaksikan bagaimana mereka membentuk ikatan, bukan sebagai sekumpulan individu, tapi sebagai satu kesatuan utuh yang saling menopang. Dan Jay Itzes yang memimpin tembok pertahanan, hingga Tom Haye yang mengatur ritme dari lini tengah. Dari Rido yang penuh semangat, hingga Joy Pelopesi yang memberi kedewasaan. Mereka semua kini bergerak dalam satu irama, satu napas, satu semangat, Garuda di dadaku. Dan kini saat mereka bersiap menghadapi China dan Jepang, dua kekuatan besar yang akan menguji segala yang telah mereka bangun. Kita sebagai bangsa tak bisa hanya menjadi penonton yang pasif. Kita harus menjadi suara di balik semangat mereka, menjadi energi di balik langkah kaki mereka, dan menjadi doa yang mengiringi setiap detik perjuangan mereka di atas lapangan. Karena timnas ini bukan hanya tentang mereka yang mengenakan jersey merah putih, tapi tentang kita semua yang percaya bahwa bangsa ini layak untuk berdiri sejajar, bertarung dan menang. Jadi bersiaplah, karena Garuda yang selama ini tertidur kini telah bangun. Dan ketika ia mengepakkan sayapnya, seluruh Asia akan tahu bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Ini adalah era baru, era Garuda yang tak hanya terbang, tapi menguasai langit. Maka dengan semua itu, kita tak akan lelah untuk mengatakan, bersiaplah dunia, Indonesia akan datang.